Dunal kullataini kurang dua kullah, wa yustasna dan dikecualikan min hadhil qismi dari pembagian ini al maitatu apa bangkai allati maitah la dama tidak ada darah ialah la dama laha, la dama tidak ada darah ialah maujud, laha ialah bagi maitah, bagi allati sailun adapun mengalir inda qatliha ketika membunuhnya maitah, au syakki adwin atau memotong bagian anggota badan minha dari maitah, kaddubabi seperti lalat, illam tutroh jika tidak dibuang apa maitah fihi pada ma, walam tugayyirhu dan tidak mengubah apa maitah hu kepada ma. Wa kadza ialah demikian pula an najasatu apa najis allati najasah la yudrikuha yang tidak melihat, tidak tampak ha kepada najasah at-tarfu apa pandangan. Fakullun maka adapun tiap-tiap minhuma dari keduanya, dari maitah allati la damalah sailun dan an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu, la yunajjisu ialah tidak menajiskan, tidak membuat najis, la yanjusu ialah tidak najis al-ma'u apa air. Wa yustasna dan dikecualikan aidon hale pula suwarun apa contoh-contoh atau gambaran-gambaran madkuratun yang disebutkan fi mabsutati pada kitab-kitab yang lebih terperinci. Wa asyara dan mengisyaratkan siapa kai musannif lil qismis tsani bagi pembagian asani yang kedua min qismir rabi dari pembagian ar-rabi yang keempat. Sudah cukup. Silakan diberi murad dulu. Jadi dari penjelasan sebelumnya, Kiai Musannif itu menjelaskan bahwa air yang pembagian keempat itu namanya air najis, yaitu atau air yang terkena najis. Dan ini ada dua pembagian. Yang pertama itu keadaannya airnya ini kurang dari 2 kullah. Tapi dikecualikan juga di sini dikecualikan bahwa air yang kurang dari 2 kullah itu apabila kemasukan bangkai yang bangkainya ini darahnya tidak mengalir ketika dibunuh atau ketika dipotong anggota badannya tidak ada darah yang mengalir, itu dikecualikan walaupun airnya itu kurang dari 2 kullah. Artinya airnya itu tidak menjadi najis. Seperti contohnya lalat, nyamuk juga termasuk karena nggak ada darah yang mengalir. Intinya kalau ada hewan itu yang tidak mengalir ketika dibunuh atau kita dipotong anggota badannya tidak ada darah yang mengalir, dan syaratnya ada 2, darahnya tidak mengalir dan juga tidak dilempar, artinya dia jatuh sendiri ke dalam air yang kurang 2 kullah itu. Apabila syarat yang pertama dan kedua terpenuhi, maka airnya itu lam tugayyirhu dan juga tidak mengubah air itu, maka airnya tidak menjadi najis. Dan juga dikecualikan itu najis yang tidak tampak, mata itu tidak bisa melihat najis itu, la yudrikuha at-tarfu. Jadi ini ada 2 pengecualian, walaupun airnya itu kurang dari 2 kullah. Kalau ada bangkai, yang pertama bangkainya syaratnya itu bangkainya ini tidak mengalir darahnya ketika dibunuh ataupun ketika dipotong tubuh anggota badannya, dan juga tidak dibuang, artinya bangkainya itu jatuh sendiri ke wadah air itu, dan juga tidak mengubah air min launin wadihin wa tu'min. Jadi tidak menyebabkan najis walaupun airnya itu kurang dari dunal kullataini, dan juga najis yang tidak tampak oleh pandangan atau mata. Jadi saking kecilnya gitu najisnya itu sehingga kita tidak menampak. Cukup.
kamu itu menjelaskannya terlalu berbelit-belit. Sebenarnya inti dari yang kamu baca tadi itu kamu hendak menyampaikan apa? Pengecualian dari najis apabila itu masuk ke air yang kurang dari 2 kullah. Kan kalau kurang 2 kullah, tagoyur amla itu tetap najis. Berubah atau enggaknya itu air yang kurang 2 kullah itu tetap najis karena kurang dari 2 kullah. Tapi di sini dikecualikan. Ada pengecualiannya, kayak musannif itu menjelaskan ada pengecualian. Walaupun airnya itu kurang dari 2 kullah, ada 2 pengecualian. Pertama tadi bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh ataupun ketika dipotong anggota badannya, dan juga tidak dibuang bangkainya itu, kita tidak sengaja menaruhnya ke wadah air yang kurang dari 2 kullah itu. Ya sudah. Itu kan yang tadi terus berputar-putar di situ, kamu ndak nyampe ke bawah. Inti dari penjelasan sudah. Misal ini adalah wadahnya air, ini adalah cebok. Kemudian anggap saja ini adalah lalat raksasa mati. Saya taruh di sini. Bagaimana status airnya? Ya, yang tidak terpenuhi tadi sana illam yutroh. Jadi syaratnya tidak apa? Tidak dibuang gitu, tidak ditaruh. Saya tanyakan bagaimana status airnya? Enggak najis tak, karena sampean itu naruh sendiri. Dulu tidak apa? Najis tak, karena sampean naruh sendiri. Atau tidak? Najis tak? Ya sudah. Ya najis. Tidak usah terlalu panjang. Ya supaya lebih jelas tak? Jawab itu sesuai dengan pertanyaan. Karena kalau melebihi pertanyaan itu bisa overdosis. Overdosis itu membahayakan, bisa menyebabkan kematian. Ditambah alasan tadi tak, kenapa najis. Yang selanjutnya, coba kamu artikan inda qatliha. Itu gimana cara mengartikannya? Inda qatliha, ketika mengalir, inda qatliha ketika dibunuh, inda qatliha ketika dibunuh apa maitah, inda qatliha ketika mati apa maitah. Inda qatliha ketika dibunuh maitah lah. Inda qatliha ketika dibunuh maitah. Inda ketika dibunuh maitah. Gimana itu maksudnya? Qatliha ya, ada idopatu masdar dan ila mafulihi. Ketika qatliha, jadi qatlil maitati gitu. Inda qatlil maitati asluhu. Iya, enggak, saya tidak nanya seperti itu. Cara mengertikan saja itu gimana? Inda qatliha ketika dibunuhnya maitah gitu. Dibunuhnya maitah. Nyanya itu kemana? Dibunuhnya karena idopah kan. Lah enggak, saya inda qatliha ketika dibunuhnya maitah. Nyanya ini kemana? Man yang membunuh. Orang yang membunuh maitah kan. Ketika membunuhnya maitah. Oh, ketika membunuh orang maitah gimana? Iya kan, apakah di redaksi qatliha ini menyimpan fa'il? Masdar termasuk tak malu amal fi'li dah. Iya, yang saya tanyakan apakah qatliha itu menyimpan fa'il di situ? Iya dah. Iya. Oh, iya sudah. Mabsutot itu diartikan apa sama kamu tadi? Kepada kitab yang lebih terperinci atau lebih panjang pembahasannya gitu kan. Kalau terperinci itu artinya bahasa Arabnya apa? Al-mufassalat. Nah, ini apa bahasa Arabnya? Bukan mufassalat kan? Ini bahasa Arabnya adalah mabsutot.
muradif dari mufassalat. Dah beda. Terperinci mufassalat dengan mabsutat itu berbeda. Kalau terperinci itu dirinci satu persatu. Itu dirinci namanya. Kalau mabsutat itu berbeda artinya. Bi'tibaril makna dan. Kenapa? Bi'tibaril makna. Artinya intinya maknanya sama gitu kan. Ini beda. Kamu udah bawa kamus? Besok kalau lomba lagi bawa kamus ya. Ya, biar bisa diketahui apa sih artinya mufassalat, apa artinya mabsutot gitu ya. Cek lagi. Ya sudah cukup. Oi, ya, lihat dulu ke sini. Boleh ya saya bertanya ya? Boleh? Silakan. Kalau enggak boleh, enggak apa-apa. Tadi kamu membaca wa yustafna min hadzal qismi Tatu. al-maitatu. Bukan al-mayyitatu. Al-maitatu dan. Kalau umpamanya dibaca al-mayyitatu, boleh tidak? Itu mungkin jenazahnya perempuan namanya. Oh, jenazahnya perempuan. Jadi misalnya lalat itu ada laki-laki, ada perempuan gitu. Kira-kira begitu ya. Kan di sini yang dibahas bangkai kan. Oh, bangkai. Jadi ada bangkai laki-laki, bangkai perempuan. Enggak, kalau bangkai anak Adam itu enggak najis dan suci. Oh, Jadi kalau kenapa bahas sesuatu yang suci di sini? jadi kalau mamanya ada orang dibunuh, dimasukkan ke air gitu ya. Bukan dan. Bangkai. Oh, bangkai. Kecuali anak Adam itu, kalau anak Adam suci dan. Oh iya. Ya sudah, nanti saya khawatir nanti offset bagiannya Ustadz. Kemudian, jadi menurut Anda itu tidak boleh dibaca al-mayyitatu. Ya, Identiknya al-maitatu kepada manusia dan. boleh tidak? Al-mayyitatu boleh dibaca tasdid, boleh tidak? Dia jawab saja boleh atau tidak. Risiko ini menjawab boleh, maka kalau salah maka nilainya kotok jeli. Kalau al-maitatu kan. Iya. Al-maitatu Boleh tidak? enggak Boleh. Iya. Oke. Tebakan Anda keliru. Boleh ya? Boleh. Apa yang mengatakan tidak boleh? Kemudian statusnya al-mayyitatu atau al-mayyitatu. Itu statusnya sebagai apa? naibul fa'il. Naibul fa'il. Jelaskan apa naibul fa'il? Al-ismul marfu' isim yang dibaca rofa yang menepati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Maf'ul bih yang menepati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Apa perbedaan dengan fa'il? Mal farqu bainal fa'ili wa naibil fa'il? Al-fa'ilu al-ismul marfu'ul al-mazkuru qablahu fi'luhu. Itu definisi perbedaannya apa? Kalau fa'il itu pelaku, Iya. kalau naibul fa'il itu pengganti dari pelaku Saya setelah. tidak menanyakan soal maknanya, dari makna itu kan makna. Tapi perbedaan secara signifikan ditinjau bi'tibaril lafzi, ya, yaitu dipandang dari segi definisi secara lafaz, secara kalimat. Itu apa perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il? Kalau fa'il itu menggunakan fi'il maklum, kalau naibul fa'il dengan fi'il majhul. Maka kemudian jawabannya yang tadi naibul fa'il adalah Isim yang menjadi isim yang menempati tempatnya fa'il terus setelah fa'ilnya dibuang gitu. terus tidak ada lanjutan. Dan harus menggunakan, dan sebelumnya fi'ilnya diubah menjadi fi'il majhul. Terlalu jelimet ya. Ini pendengar ini paham atau tidak ini? Ya, Paham. Hah? Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya sama. Nah gitu. Biar banyak yang menonton. Oke, saya tidak akan, karena ini bukan bimbingan, karena ini perlombaan, ya kan? Ya dan. Nah, kalau bimbingan nanti kalau salah dibetulkan.
biasanya tetap pada wayustafna, ya kan? Biasanya antara fiil dan naibul fa'il, fiil dan fa'ilnya, nah itu kan, itu biasanya mutobik itu, iya, Iya, Tad. paham mutobik? Sesuai. Ya sesuai. Nah di sini sesuai tidak? Tadi Tidak saya sesuai, membaca tidak sesuai. Tadi saya membaca wa yastafni min hadzal qismi al maytata. Nah, saudara merubah wa yustafna min hadzal qismi al maytata. Ya, saya baca majhul, Tad. Jadi baca majhul. Ya. Lalu naibul fa'il dengan kata kerjanya itu kan syaratnya diantaranya mutobik. Ya, boleh, Tad. Boleh enggak? Boleh ya? Ya. Boleh. Di Al-Qur'an aja boleh, Tad. Di Al-Qur'an saja boleh. Nah, coba yang boleh di dalam Al-Qur'an. Qala rajulani, Tad. Oh, itu bukan. Sama, Tad. Sama majhul sama maklum itu sama. Masa ada dalam Al-Qur'an qala Ada, rajulani? ada. Ada ya? Ada. Silakan buka, Tad. Oh, silakan juga ini, wah. Nantang rumahnya ya. ini peserta yang aku suka ini. Ya, oke. Nah, jadi harus mutobik kan, ada kesesuaian, ada sinkronisasi antara Fiil dan subjek fa'il. dan kata kerjanya. Nah, di sini kenapa kemudian di sini jenisnya fiilnya ini menunjukkan jenisnya dalam mudzakkar, sementara naibul fa'ilnya ini adalah muannas. Muannas, ya. Nah, itu kan tidak mutobik namanya. Karena boleh, Tad. Boleh Boleh. enggak mutobik. Ya. Dalilnya tadi Al-Qur'an. Dalilnya pakai Al-Qur'an. Iya, Tad. Oh, pakai alfiahnya ada? Belum sampai, Tad. Oh, belum nyampe. Enggak pakai jurmiahnya saja lah. Kalau pakai Al-Qur'an mesti Al-Qur'an sumber hukum. Di mutamimahnya dijelaskan, Tad. Ya, bagaimana mutobik? Boleh itu. Contohnya qala ar-rijalu gitu. Ah, satu saja disebutkan, kebolehan itu apa? Hah? Kebolehannya apa? Satu saja. Anda bisa menjawab pertanyaan ini, saya jamin Anda benar. Tapi kalau tidak menjawab, tidak bisa menjawab, saya tidak berani kemudian memberikan nilai besar. Karena Karena yang harus mutobik itu apabila jumlah ismiyah, Tad. Kalau jumlah fi'liyah itu boleh. kalau jumlah fi'liyah boleh ya. Ya. Oke, itu risiko Anda di dalam menjawab. Terima kasih. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.